Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Teman-teman pernah ngerasain punya kos-kosan itu berhantu atau ada penunggunya? Nah, silahkan simak videonya setelah ini. Teman-teman, kemarin itu ada cerita dan bahkan saya juga pernah beberapa kali saya mendengar cerita, terutama dari teman-teman sesama pengusaha kos sama cerita dari staff saya, dari tim saya gitu, bahwa yang ada anak kos datang mau cari kos-kosan tapi ternyata nggak jadi karena dia bilang kos-kosan kita tuh ada penunggunya gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sering ya, atau mungkin pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah, ini waktu itu saya cerita kos saya yang pertama yang di Semarang. Ini kebetulan udah saya jual, jadi saya cerita di sini juga saya nggak masalah gitu ya. Itu suatu saat ada orang yang datang, seorang cewek itu datang, terus dia saya udah WhatsApp sama saya sebelumnya. Saya bilang ya udah survei aja dulu, kalau cocok baru kita ngomongin masalah harga dan pembayaran seterusnya gitu. Nah, waktu itu akhirnya dia survei dan terus nggak ada kabar. Terus selang beberapa jam kemudian saya WA ke dia kan, loh tadi sudah jadi belum untuk lihat kosnya? Oh sudah Pak, dia bilang gitu kan. Terus kan gimana, cocok apa enggak? Wah saya nggak jadi Pak. Loh kenapa? Saya bingung kan. Dia bilang karena saya tadi ke sana saya lihat banyak wanita malamnya gitu. Terus saya waktu itu nggak ngeh ya wanita malam tuh maksudnya apa gitu. Saya waktu itu cuma mikir, perasaan di kos saya nggak ada yang profesinya sebagai wanita malam yang ngekos. Kok dia bisa bilang seperti itu gitu. Saya kan bingung gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya tanya sama yang jaga kos. Saya tanyain, emang di kos kita banyak wanita penghibur ya, wanita malam yang ngekos gitu. Terus yang jaga bilang, enggak kok Pak. Nah, terus maksudnya apa itu tadi tamunya ngomong seperti itu, calon tamunya? Oh, itu dia punya indera keenam. Jadi dia sensitif ya. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Nah, dia bilang di situ banyak wanita malam. Ternyata wanita malamnya itu maksudnya adalah penghuni yang tidak kelihatan gitu ya. Saya bilang, wah ya udah kalau kayak gitu ya kita nggak bisa apa-apa, karena memang ada orang yang memang dia diberikan dalam tanda kutip kemampuan atau karunia untuk melihat atau merasakan hal seperti itu. Ada yang nggak juga ya. Toh dari sekian banyak orang yang bilang bahwa kos itu ada hantunya, ada penunggunya juga cuma dia doang gitu loh. Saya pun berulang kali ke situ juga nggak ada masalah. Memang tapi penjaga kos saya itu memang dia juga punya indera keenam, dan dia bilang ya memang Pak di sini memang banyak sekali penunggunya, dan katanya di situ merupakan pintu gerbang antara dunia astral dengan dunia yang kita tinggalin sekarang ini. Waduh, saya bilang kok ngeri banget ya, kos gua kok ada kayak gitu ya, ada gerbang menuju ke dunia lain gitu. Ya entah bener entah enggak ya, tapi ya udahlah, kalau buat dia yang percaya seperti itu ya udah nggak masalah gitu. Nah, teman-teman gimana kalau menghadapi seperti ini? Kalau ternyata udah beli properti, udah akuisisi, ternyata kok dibilang banyak hantunya gitu ya. Nah, ini saran saya, tips saya yang pertama, ya udah selamatan dulu lah, didoain ya dengan kepercayaan apapun. Misalnya teman-teman mau panggil romo atau panggil pendeta atau panggil ustadz atau siapapun lah ya. Jadi didoakan menurut kepercayaan teman-teman. Itu yang pertama. Meskipun kadang-kadang itu nggak berhasil juga sih ya. Saya udah berapa kali waktu itu ada kos saya selamatin, saya doain juga ternyata katanya masih ada itu penunggunya. Tapi memang kos-kosan saya itu kalau penunggunya itu kata orang-orang pinter itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Malah katanya oh nggak apa-apa Pak, itu biar di situ dia malah jagain kos Bapak. Oh ya, dalam hati saya ya udahlah, kalau yang bagus-bagus saya percaya aja. Jadi dia menjagai supaya kos saya itu tidak diganggu oleh orang jahat gitu. Nah, yang pertama didoain, selamatan. Yang kedua, kita harus merubah nuansa kos kita itu supaya tidak suram ya. Jadi kadang-kadang
cukup dengan mengganti lampu. Jadi lampu itu kalau memang yang warnanya kuning atau misalnya yang sudah wattnya terlalu kecil atau memang dia sudah termakan usia, lampu LED itu kan kalau udah termakan usia kan dia lama-lama pengen redup gitu ya. Itu kalau remang-remang gitu memang kan jadi kesannya kan lebih ngeri gitu ya. Jadi teman-teman, tips yang kedua adalah gantilah lampu dengan yang wattnya gede, yang terang. Terus temboknya juga dicat dengan warna yang cerah. Nah, itu sudah sangat bisa merubah suasana yang kelihatannya horor, yang kelihatannya angker, akhirnya menjadi ceria lagi, yang akhirnya orang datang itu ya udah terang benderang gini kan, orang udah nggak mikir waduh ini serem lah atau apalah, kecuali kalau dia datang itu kondisinya remang-remang gelap gitu, ya udah ya yang sebenarnya nggak horor, yang sebenarnya nggak serem karena gelap, akhirnya dia malah kepikiran yang aneh-aneh gitu kan. Jadi itu hanya di dalam pikirannya si orang itu sendiri gitu loh, sebenarnya ya kosnya nggak ada apa-apa gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya tips saya hari ini, dan semoga berguna. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.